Halo guys, welcome. Di mana kok? The Podcast. Episode pertama. Nah, kali ini gua Afzal dari kelas 12 Dan gue Dennis dari kelas 10-6 akan mengundang tamu yang sangat istimewa, yaitu Dance Crew Zebaut atau Ravens Crew. Jadi, tepuk tangannya untuk Ravens Crew. Motos juga nih. Gimana lucu. Oke, jadi yang pertama-tama tadi apa pertanyaannya? Halo Ci, gimana sih kabarnya nih? Tanya Baik. kabar dulu tuh. Iya, Gimana kabarnya? Jujur kalau gue agak pusing ya. Kenapa? TO. Oh, lagi TO ya ini sekarang kelas 12. Kalau Jaslyn gimana? Anak IPS nih? TO-nya gimana? Oke lah. Oh, oke. Easy ya? Enggak. Kirain gampang. Maksud gue tadi ngejalan fisika aja udah mengawang-awang. Tadi gue liat Karna udah gambar-gambar tuh. Gue liat Karna udah gambar-gambar apa sih namanya? Kodok. Oh iya. Jadi gitu. Nah, jadi pertama-tama mari kita lanjutkan. Yang pertama, gue mau nanya nih ya tentang masa lalu kalian. Maksud gue tahu masa lalu pada kan gimana nih sebelum kita masuk gitu ke pertanyaan utamanya, kita mau nanya-nanya nih sebelum kalian masuk ke Ravens Crew ini, kalian ini kayak ikut les atau apa nggak gitu? Kayak kegiatan kalian apa sih sebelum ada ikut Zebaut Dance ini? Nah, dari Kalau aku Jesse. sih nggak ada sih. Kalau gue sih dulu sempat dance, tapi bukan dance juga sih, lebih tepatnya kayak balet. Oh, balet. Jadi jujur emang agak jauh gitu melenceng, cuman ya jadinya tahu dasar-dasarnya gitu. Tapi itu benefit loh, jadi lentur nih. Siap. Ya sih. Cuman bisa kardio. Iya itu salah satu yang penting sih. Gue lihat juga tuh yang di pas perform ada yang ini ya, salto gitu ya. Iya. Wah, ada yang mau ke atas gue liat latihannya tuh, tapi yang kayak mau naik ke atas tapi nggak jadi ya. Iya itu. Nggak jadi juga ya. Nah itu. Terus juga nih, kenapa sih atau Cici ini itu atau kan bisa motivasinya nih untuk ngikut tim ini, tim dance-nya? Apa tuh? Kalau buat aku sendiri sih aku hobi dari dulu kayak suka nari gitu. Kalau aku dulu tuh sebenarnya kan sempat ikut apa nih kalau misalkan spesifik tentang BBL itu tuh dulu sebenarnya lucu sih ceritanya. Pas jadi dulu tuh yang tahun lalu BBL tahun lalu gue udah pernah ikut sebelumnya kan. Terus gue udah bertekad nih, wah kayaknya tahun depan gue gak bakal ikut. Terus didesak kan tuh teman-teman, yakin gak mau ikut. Terus jadinya ya akhirnya ya sempet pikir tuh lumayan lama gue ngacangin temen gue nge-ghosting temen gue. Terus ya jangan ditiru ya guys. Terus tapi akhirnya emang apa ya punya passion buat ngedance dan kayaknya mau kayak menang apa kalah mungkin itu bisa jadi pilihan terakhir. Sedangkan jadinya ya pada saat itu kayak sebenarnya nggak hope untuk menang atau apapun sih, jadi kayak ikut-ikut aja gitu, for fun. Berarti kira-kira lu nih kan udah kata lu tadi kan lu mau bakal lanjutin dance-nya. Kira-kira lu bakal ngambilin ke jalan terus nggak? Maksudnya kayak profesional gitu jadi dancer profesional. Kalau buat aku sih kayaknya enggak deh, soalnya nggak direstuin orang tua juga katanya. Katanya kalau fokus ke dance itu nggak ada masa depannya gitu. Katanya. Waduh. Kayak jadi hobi aja gitu. Jadi hobi kalau kamu? Ya tapi bener sih, kalau gue sih lebih pikir kalau dance itu buat hobi sih, karena untuk dunia profesional sendiri mungkin gue suka dance tapi bukan yang kayak mau tiap hari ngedance gitu. Itu jadi kayak ya pelepasan buat stres atau apa gitu. Nah terus kalian nih kira-kira waktu ngedance gini kalian capek nggak sih kayak? Capek banget. Perlu ditanya. Kalau itu ngedance tuh kadang tuh kita suka diremehin ya kayak apaan sih lu ngedance doang kayak nggak capek lah nggak apa. Padahal tuh sebenarnya kayak sama aja guys, itu kayak kalian latihan basket, latihan futsal itu setiap sports pasti punya kesusahan masing-masing nggak sih? Iya nih Jaslyn pernah disuruh
disuruh push up, disuruh Iya. Paling parah suruh ngapain? push up dong sih. Oh, push up. Oh, juga suruh push up nih dance. Push up, plank, Oh. mati guys. Roll ke depan, roll ke depan. Roll ke depan. Oh, nggak ada. Oh, kirain ada juga roll ke depan. Pulang ya. Plank. Bener dong, plank. Itu Keren, Sal. kalau kita nggak sih nggak plank sampai yang kayak tangannya di lantai, tapi karena keringat semua sampai ngesot gitu. Ya, itu maksud kayak gitu. Ya banyak sih, sama dulu tuh yang paling ingat ini nggak sih, kayak kita udah selalu datang pagi-pagi sama jadi dulu tuh pas covid kan, kita kan ke gym, latihannya di gym, terus jadinya banyak nyamuk, ya banyak nyamuk. Terus Kayak antis ya. itu capek, terus campur, dan kita lihat tuh anak basket datang, terus anak voli datang, terus sampai mereka udah pulang kita belum pulang, kita datang duluan. Buset. Itu bisa pulang jam berapa itu kalau kayak gitu? Tergantung sih, iya, tergantung Itu dari jam berapa? Dari pagi? pagi sih, Wow. iya 8 sampai Kayak sekolah ya. Itu bukan kayak sekolah ya, itu Lebih ya. dari sekolah ya. Oke, Cici ini kan kelas 12 nih, tentu di kelas 12 pasti prepare buat kelulusan ya. Dan kebetulan banget DBL-nya itu pas Cici kelas 12. Gimana sih cara Cici ini manage waktu kalian supaya tugas-tugas tapi dance itu juga kepegang? sulit ya. Sulit sih jujur emang, karena kan apalagi di DH ya. Ya pelajaran dibilang gampang nggak juga, sama harus punya disiplin, tanggung jawab. Sebenarnya simple sih, satu mau komitmen, disiplin, konsisten, sama punya integritas dan time management. Kalau dari aku, jujur sih. Kalau dari aku sih ya time management sih. Kalau misalnya dikasih tugas langsung kayak kerjain gitu. Kalau saya sih tidak ya sebenarnya. Tapi pernah nggak sih kayak lewatin tugas gitu nggak sengaja karena Pernah lupa? assignment? Simon. Terus dimarahin nggak? Enggak sih. Oh, kalau saya punya teman ya, waktu itu disuruh ngulang. Siapa? Bukan disuruh ngulang, maksudnya kayak disuruh nulis lagi, dimarahin gara-gara ngerjain matematika sama saya. Oh gitu. BBL. Untung saya tidak ya. Tidak. Nah, jadi emang kita harus bisa mengatur waktu yang dengan baik ya, Denis ya. Betul banget. Kalau Denis sendiri ngatur waktu baiknya? Baik dong. Oh. Meskipun ya kadang-kadang, kadang-kadang. Ada. Iya. Namanya juga manusia. Nih, kan Cici udah bilang tuh tadi perjuangannya udah dari pagi sampai sore, sama hasilnya tuh sebanding gak sih sama apa yang Cici perjuangkan? Sebanding sih. Menurut Anda bagaimana? Lihat, saya ingin bertanya nih. Saya ingin bertanya. Tuh gacor banget sih. Asik. Ini kayak TikToknya masih ada nih di tiga TikTok DBL isinya dance dora-dora gitu. Di like nggak? Asik. Di like gak? Hah? Di like Ya nggak? dong, gua kan support. Oke. Dia support. Oh iya, jadi Abzal nih sebenarnya host kita ini juga ini guys, apa support dalam DBL. Asik. Pernah jadi dokumentasi DBL guys. Sumpah gak ditepuk tanganin tuh. Oh my god, thank you. Oh my god. Ah enggak, biasa aja. Biasa aja. Bisa aja. Emang boleh. Nggak Boleh. Tadi sampai mana? Oke. Pertanyaan yang paling Apa tuh? nih kalau dilihat orang-orang, prestasinya coba deh, boleh deh disebutin prestasi-prestasi yang dapetin apa aja. Sini aja deh. Ah ini Udah lupa. yang banyak dulu, yang banyak. Yang banyak apa? Ya pertama yang paling memorable DBL sih. West Region. West Region sih apalagi itu kayak aduh titik apa ya? Nggak kepikiran bisa juara gitu. Iya, jujur nggak kepikiran sih. Karena kita kayak ya udah gitu kayak Udah pesimis ya yang iya, lihat yang lain. jujur awalnya tuh kayak sebenarnya masuk tuh nggak terlalu pengen. Cuman kayak lama-lama kayak dipanas-panasin gitu loh kayak Terpancing. kayaknya gue harus menang nih gitu. Terus ya puji Tuhan akhirnya ya Tuhan izinkan sih. Nah, jadi itu momen paling memorable itu? Ya sama ya mungkin yang lain kalau misalkan lihat kayak dance di Notre Dame, Dame. Smak 6, Smak 3. Iya, Smak 3 Oh, yang juga. Smak 3 ya? Ya beberapa kali. Jadi tuh awalnya yang pertama kan Notre sama
di SMAK 6. Terus tapi mungkin itu masih ya juara 2. Juara 2. Cuman ya puji Tuhan di SMAK 3 juara 1. Ya. Wih. Tepuk tangan dulu lagi dong. Nah, kira-kira kalian tuh paling seneng nih mendingan kayak lebih prefer kayak lomba dibuat DBL atau buat kayak buat lomba biasa aja tuh kayak yang cup-cup di sekolah lain gitu. Jujur dua-duanya punya ini sih apa ya? Hal yang beda nggak sih? Karena kalau misalkan di DBL sendiri itu kayak lebih gengsi, bro. Dan ya skalanya mungkin lebih gede. Cuman kalau untuk pengalaman sendiri, sepak kecil juga oke pengalamannya. Iya sih. Karena Persaingannya juga ketat. Iya persaingannya lebih ketat malah enggak lebih sih maksudnya kayak Ketat juga. ya ketat. Kalau misalnya Dan- nggak DBL. Ya dan coachnya juga kayak apa ya? Jurinya ya. Jurinya tuh biasanya lebih kayak kasih kita feedback kan. Kita juga bisa karena bisa nanya apa yang kurang, apa yang bisa diperbaikin dan itu jadinya bisa jadi masukan buat kita juga sama ya sebenarnya kita ikut lomba yang lain juga untuk menutupi dana nih. Emang besar banget? Oh, iya. Iya sih, tapi kalau dilihat secara properti, waduh itu kayak mahal-mahal banget ya. Ya, oke lah. Kalau misalkan dibilang mahal banget, Enggak juga, Enggak juga cuman sih. ngeluarin banyak duit. karena sekolah lain ada yang bahkan lebih tapi mereka nggak efisien gitu ngeluarinnya. Kayak bahkan ya, ada beberapa dana yang dikasih gitu kadang sama sekolah. Cuman dari pertanyaan kita ke beberapa detsim lain kan kadang ketemu kan. Ya bisa tahu lah dikit-dikit gitu informasi dari mereka juga. Nah, kira-kira nih harapan kalian apa sih buat kedepannya gitu untuk Ravens Crew ini? Semoga next generasinya bisa juara lagi di DBL Legend. Gacor. Amin. Dan ya hope buat adik-adik kelas pertahankan legacy DH, DM. Asik. Bisa guys. Wih, itu pesan-pesan Asal tuh. yang punya Pesan-pesan. kemauan, yoi. Kira-kira bakal ada regenerasi nggak nih buat Ada Ravens? dong. Oh, ada dong. Oh, udah dipersiapkan? Tunggu guys. Tunggu guys. Nanti ada seleksi DBL Dance. Yoi. Ngeri. Kira-kira nanti yang next year ini bakal tetap coachnya dari luar apa kalian jadi coach? Oh, itu kalau kita serahkan ke adik ya ke adik Kalista dan Vivi ya. Oh. Mereka nentukan. Ya mereka yang nentuin soalnya ya mungkin kita bisa kasih saran kan ya mereka yang lebih inilah. Itu sih. Cuma Nah, ini gue punya ini sih sebenarnya pertanyaan buat Karmel ya. Apa nih? Kayak kok mau gitu buat ikut lagi DBL? Kenapa sih alasannya gitu? Kan udah tahun yang lalunya udah pernah, terus tahun ini pun tetap ikut 2023. Gitu. ya itu sih sebenarnya apa ya kayak dulu ya ada teman-teman karena teman-teman juga sih sebenarnya kadang kan kayak ya, tim Raven sekarang kayak misalkan Angel, Sharon, Beatrice, terus Jessica dan lain-lain itu kan mereka juga setiap individu punya karakter yang beda-beda kita bisa belajar dari mereka terus juga sebenarnya gue bersyukur sih gue waktu itu tidak menolak untuk gak ikut karena kayak ya kadang ketakutan kita tuh sebenarnya nggak kayak apa yang kita pikirin gitu. Itu sih. Kalau Jason lu menyesal nggak nih kalau masuk DBL gini? Apa tadi lu bilang kan? Awalnya sih nyesel sih kayak capek banget. Aduh ini apaan? Capek banget. Tapi lama-lama pas udah tampil gitu kayak jadi Asik gitu ya? Apa? Ya experience baru sih kayak iya nggak sih kayak kapan lagi gitu. Iya sih betul banget. Dan Karena iya. bisanya di masa SMA doang kan. Iya ya DBL tuh cuma buat SMA guys. Buat ini nggak ada Buat lagi. kuliah. Beda lagi deh kayaknya namanya. Gak usah lulus dong, gak usah lulus. Oh jangan gue nggak mau pulang. Tapi ikut DBL nggak?
enggak. Oh enggak. Enggak punya skill. Oh enggak punya skill. Jangan gitu dong. Kalau enggak ini aja. Apa? Badutnya. Dia punya maskot boleh nggak ya? Oh boleh. Dia punya maskot. Boleh banget. Gue liat maskotnya Smack tuh kayaknya asik gitu gitu. Iya, iya. Joget-joget. Kita kapan punya maskot kan asik juga. Biar semangat guys. Iya. Tribun tuh kayak ini nggak sih? Iya. Kalau misalkan apa penontonnya sorakin ngejatuhin tuh kayak kadang tuh kerasa banget gak bikin kita nervous gitu. Nah itu memorable juga tuh. Yang waktu lawan Smack gini-gini. Dulu waktu Itu asik banget sih. itu inget sih. Nah ini pesen juga buat kalian ya. Nanti next DBL datang semua, jangan males. Bener. Apalagi kalau udah di tingkat provinsi, itu harus datang. Itu Wajib. Gor Sumantri gitu. Gor Sumantri jangan lupa. Itu asik banget. DBL tuh ini gue ya dari pengalaman gue kelas 12 asik. Itu momen paling memorable. Jangan lewatin, bener gak? Iya. Waktu itu kan dulu sempet nge-dance kan. Sempet nonton DBL gak? Pernah. Bener tuh paling asik ya nonton DBL itu. Seru. Nah seru. Dia sebelum jadi dance aja dia nonton. Kalian juga harus nonton guys. Nah, kalau lu nonton nggak? Awalnya sih nggak tertarik buat nonton YouTube ya, tapi lama-kelamaan mulai tertarik nih buat nonton gara-gara ternyata seru banget. Nah, lebih seru lagi kalau nontonnya di tribun sebenarnya. Iya sih. Iya nggak sih? Betul. Aduh. Vibes-nya lebih keberasa. Karena sebenarnya DBL juga apa ya asik gitu kalau kayak ketemu sekolah-sekolah lain kayak Teriak-teriak. Iya, teriak-teriak. Apa lu gitu. Nah, iya. Jangan ngajak ribet sih. Maksudnya kayak ya seneng aja gitu Iya. sama teman baru. Oke, sekarang kita masuk lagi gak sih ke tema konsepnya nih. Menurut aku ya, DBL Dance tahun ini konsepnya wow banget. Apa kok? Boleh jelasin? Nggak tahu. Jadi nggak tahu. Waduh. Canda. Gue nonton loh. Gue nonton kan. Gitu. Dora. Konsepnya Dora. Kenapa sih bisa kepikiran Bukan gitu? Barbie. Oh, yang mana ya? Apa ini high scope? Aduh. Aduh. Lanjut. Gimana sih konsepnya atau awalnya kepikiran kenapa harus Dora gitu sebagai konsep DBL Dance-nya? Kan tema dari DBL kan youthful, Ya, fun. sama populer. Iya. Terus kita kepikiran awalnya mau Barbie nggak sih? Tapi ada Bener lagi. Beneran Terus ada pilihan lain selain Barbie itu Dora. Tapi Iya. coachnya in the end kayak nentuin Dora. Ya, coach kita kayak kayaknya Dora unik nih kan kadang kayak lucu-lucu nyebelin gitu loh kayak. Oh. Gitu lah kayak kamu yakin terus kayak waktu itu sempat disuruh pakai bob. Hah? Rambut bob. Oh iya. Tapi akhirnya pakai nggak? Beli tapi nggak apa. Oh nggak dipakai. Maaf ya guys, karena dulu tuh ya daripada kita nari terus wignya copot. Itu lebih aduh gimana ya? Pengurangan poin juga sih. Iya pengurangan Oh poin kalau juga. misalnya copot tuh kurang. Iya itu kurang. Jadi kalau misalkan kita tuh pernah ya yang kita pakai pita. Bahkan apa namanya kaca pembesar. Iya kacamata. Iya kita kan pakai kacamata pembesar buat properti kita kan. Terus sebenarnya sempat jadi pujian emang karena apa properti ini dipakai terus menerus. Cuman jatuh. jatuh. Jadi sebenarnya hal-hal kecil kayak misalkan yang pita jatuh, terus juga kacamata pembesar jatuh itu sebenarnya bisa jadi pengurangan poin. Jadi kayak hati-hati juga sih. Banyak aspeknya. Oh, jadi makanya detail-detail kecil gitu juga diperhatiin sama kalian ya. Gue baru tahu itu. Iya dong. Krusial gitu. Oh my god. Gak mungkin tahu guys kalau nggak ikut lomba-lomba. Jadi mungkin itu juga salah satu kenapa kita harus ini ya. Maksudnya kayak pas SMA ini kita harus aktif juga ya. Iya. Sekarang ke koreo. Waduh. Kalau kita lihat ada yang jungkir balik atau cartwheel nih ya di depan. Kayak baik. Itu inspirasi dari mana sih? Soalnya kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu koreonya itu gak basic tuh. Itu inspirasi dapat dari mana ya bisa sampai kayak gitu? Apalagi sampai ada boots-nya atau monyetnya juga ditampilin. Itu menurut aku proper banget sih. Jadi kalau buat koreo sebenarnya karena tahun ini kita ada coach, sebenarnya kita nggak usah terlalu pusing ke situ sih karena yang tahu gerakan teknik-teknik yang bagus, yang benar itu tuh biasanya iya. Oh, jadi emang udah diarahin gitu ya? Jadi gimana? Koreonya sulit apa tidak?
susah, cuman ngompakinnya susah Iya. karena banyak detail-detail Iya. kecil gitu. Yang paling susah jujur tuh kita latihan buat ngompakin detail-detail kecil. Bayangin nih, kalian gerak, misalkan kalian gerak nih, coba lo gerak. Gerak bareng nah berdua nah gitu. Nah, gue ngeliat nih, coach bisa ngeliat nih. Kalian beda nih, masih nggak kompak. Coba gerak lagi, coba gerak lagi. Sama ada yang sama kayak gini dong. Tapi maksudnya sama. Sama dong. Nah kan nggak kompak. Nggak, Oh, nah. kanan kiri gitu ya. Jadi benar-benar hal-hal kayak kecil dari tangannya harus tekuknya kayak gini, terus tekuknya nggak boleh di atas, di sini, itu tuh semua diperhatiin. Dari sini ke sini. Offset. Ya gitu sih jadinya. That's why. Pernah nggak sih salah gitu? Gerakan gitu tiba-tiba. Pernah dong, masa nggak pernah? Apalagi jujur waktu itu kalau gue sendiri ya terpukul banget pas yang championship itu gue sempat ada salah dan gue kayak bener-bener lihat juri itu di depan mata gue, terus dia kayak ngeliatin ke gue, terus kayak bener-bener gerakannya gue salah, terus gue kayak wah mampus dia ngeliat itu pasti beda banget gitu kan. Kalau gue salah pas ending pose, harusnya megang monyet itu namanya. Apa namanya nih? Harusnya kebalik, jadi harusnya di sini harusnya ke arah. Saya mandatin penonton. Lagi angkat anak kayak. Anak halo kak. Sumpah. Aduh. Berarti bisa simpulin kejadian memalukan tuh pas salah. Enggak Apa ada yang juga lain sih. nih? Wah, ada. Jadi kita kan sempat kita pernah balikin properti itu kayak sampai subuh ya. Terus Karena izin dari mallnya juga. ya. Jadi izin dari mallnya tuh kayak baru boleh jam 11 lewat. Dan jadi kita tuh ya nunggu di mall kayak lama banget dan kita sempat ada fotonya, nanti aku kirim deh. Fotonya beneran kita lagi tiduran di lantai mall. Karena itu beneran nggak ada yang masuk lagi gitu, nggak ada pengunjung. Sama kita sampai jam berapa malam? 2 Jam 2 sampai jam 1 pagi di Ipo Mall Kemang dengan dandanan kayak badut. Dengan dandanan Dora. berenam ya? Iya, kita berenam untungnya. Ada yang nemenin kita dan makasih juga ya guys yang buat nemenin. Sama jadinya kita nunggu waktu itu sampai lama banget, sampai pagi. Dan Nungguin Lala Moves ya? iya, nungguin Lala Moves. Dan ya malu juga sih waktu itu kita ada dandanan kayak gitu, kita yang dorong-dorong properti. Terus kadang lucu beli makanan, beli minuman sih kayak ditanya-tanyain gitu. Ditanyain kayak ngapain pakai baju ini gitu. Iya, Ada yang minta foto nggak anak kecil gitu? untungnya tidak ya. Cosplay ya? Iya, cosplay ya. Untungnya tidak. Kayak ada yang ngomong, mama aku mau foto. Ma, ada Dora, ma. Dora gila, tapi emang iya sih kita kadang konsepnya kayak Dora gila nggak sih? Dora gila. Bener. Sama kita tuh ada lagu Damai Studai. bukan jadi lupa. Terus gerakannya tuh kayak ke bawah gitu kan. Terus mata apa tidak? Mata apa tidak? Nah itu ada salah satu di gerakan kita, kalian bisa lihat. Itu kita sempat ngeprank orang-orang gitu pas lagi gabut di mall itu. Jadi kayak ada orang jalan, sempat ada anak kecil. Terus saya mata apa tidak, dia banding kayak bener-bener jatuh. Terus dia ya udah ketawa sih, tapi ya itu sih mungkin cerita-cerita yang lucu. Nah nih, gue mau nanya nih. Gue dengar kalian ngelakuin sebuah kayak kayak udah menang nih. Kalian ngelakuin sesuatu gitu, kayak ada utang gitu yang harus dibayar. Kayak yang Berkorban. iya, Berkorban kayak, maksudnya. Bukan, sorry. Maksudnya kayak ngelakuin sesuatu kayak yang gue denger ya, lu pada potong poni gitu. Oh, Iya. Itu lebih kayak biar masuk tema Dora aja sih. sama waktu itu tuh kita bikin challenge. Jadi kalau misalnya kita masuk DBL Championship, DBL West Region ini kita menang, kita juara 1 nih kita, padahal cuman waktu itu targetnya top 3 kalau nggak salah. Kita bakal potong poni. Dan dulu guys sebenarnya gue pernah janji kayak gue gak akan pernah potong poni sama mak gue seumur hidup gue. Terus tapi karena DBL ya akhirnya jadinya gue potong poni dan ya gitu deh. Dan gue lihat sekarang masih pada pakai poni ya. Iya.
Jadi nyaman. Iya guys, saya menyesal, saya menarik perkataan saya. Biar identitas Dora masih ada. Orang wah ini dancer banget. Oh ini Dora nih waktu itu. Ya. Selama dance itu pernah ada konflik gak sih? Mungkin aja waktu siapin properti, terus juga gara-gara pulangnya kemalaman, ya konflik secara steam aja sih. Banyak sih sejujurnya ya, karena ya nggak bisa dipungkiri nggak sih, kayak kita manusia dan kita capek juga kadang karena ya biasalah kita lagi gak good mood, terus kayak teman kita kadang mungkin juga gak good mood, lagi ketus sedikit atau gimana, jadinya konflik gitu. Cuman ya Perbedaan pendapat juga. iya perbedaan pendapat, cuman ya akhirnya untung bisa ya selesai lah. Maksudnya kayak ya kadang nurunin ego sendiri sama udah saling maaf-maafan sendiri, dan evaluasi juga sih kadang. Kayak satu tim perlu sih itu penting sih, karena kalau misalkan satu tim gak kompak itu bakal susah ya buat ini tujuannya. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal ada segmen yaitu tanya jawab yang udah ada di Josis. Nah, bakal ditanyain oleh Gaby. Wih. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman kita di Instagram. Pertama dari @kalista_a. Spill tipe cowoknya, Ci. Nah, gimana itu? Tipe cowok kalian gimana? Tipe cowok nih guys. Aduh, tipe cowok. Aduh. Apa ya? Cinta Tuhan Yesus. Dalam. Jaslin. Tipe cowok nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada yang spesifik kayak gitu. Oh, nggak ada. Tapi gue mau nanya, kalian punya berapa cowok? Kelihatan dari tampangnya banyak nih ya. Aduh. Jaslin kali itu yang banyak. Oh. Enggak sih, cuman jujur ya, dari kita lihat kalau di DBL tuh kan banyak yang main basket ya. Voli. Oh, voli. Basket. Iya basket. Ya kadang ya kelebihan mau masuk DBL gitu sih guys. Oh, kode-kode nih. Gitu guys, tapi nggak ada sih. Oh, enggak. Nggak ada guys. Mau pemain basket tipenya? Enggak. Oh, kirain pemain basket. Enggak. Enggak ada yang spesifik gitu ya tipenya? Baik hati gitu? Oh, jahat nggak apa-apa? Ya pokoknya Tipe cowok. Kirain mau yang agak enggak jadi. Lanjut. Ada apa? Lanjut. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua dan terakhir dari @aldrimisyala. Latihan paling lama berapa jam? yang tadi itu masih di gym yang dari jam 8 sampai jam kita pernah dari pagi sampai sore sampai malam sih, hampir kayak 12 jam itu pernah sih. Sampai 12 jam di Buset. sekolah. Di gym. Gila, pulang Sama bos. nyamuk. Buset dah. Itu Gitu satu sih. hari itu. Itu dari jam 6 sampai jam 6 lagi berarti. Enggak sehari doang. Hah? Tiap hari. Wah. Lebih kerja daripada orang kerja di kantor nih ya. Iya. Itu apa Apalagi kerja pas ini sih. Mendekati gak sih? Mendekati DBL itu hektik banget. itu masih latihan tuh sebelum mendekat. Masih, cuman kayaknya kalau yang buat West Region itu kita masih ada break sehari sih. Tapi kalau buat championship nggak ada. kalian ini badan masih entok-entok udah disuruh nari gitu. Itu sih. Berat juga ya jadi kalian ya, 12 jam. Gila 12 jam kayak ngapain tuh 12 jam? 12 jam joget semua ya. 12 jam lo ngapain? Pargoy. Tiktokan. Oh, udah. Nah, jadi itu jadi banyak lagi. aduh, jadi itu kita ngerasa grogi banget, tapi kita ngerasa terhormat gitu kedatangan kalian. Gimana? Ya, hormat banget sih. Soalnya di depan kita udah ada pemenang nih, pemenang Jakarta Barat nih. Nah, iya, aduh. Suhu ngeri banget. Ya, makasih banget lo udah mau datang ke The podcastnya OSIS ini. Yoi. Apalagi ini yang pertama kali ya kita The podcast. Kita ngerasa seneng banget buat kalian. Terima kasih ya guys. Yoi, thank you guys. Thank you, Ci. Ya. Nah, jadi cukup sekian untuk podcast kali ini. Nah, kira-kira nih Carmel sama Jesslyn punya pesan-kesan gak sih untuk para siswa SDHDN? Ada dong. Apa tuh Jess? Banyak.
Banyak. Oh, banyak. Apa tuh? Apa tuh? Ada pengumuman apa nih? Oh ya guys, jangan lupa kalau kalian mau ikut Dance DBL, bisa kalian ikut seleksinya nanti di bulan Mei. Yes, dan untuk mungkin tips and trick, jangan lupa guys untuk terus berlatih, terus konsisten, terus juga ya tunjukin nanti mungkin bakat dan kemampuan kalian di Seleksi. Yes, kita bakal kita bakal hadir juga kali di situ dan ngeliat kalian dan ya having fun bareng kalian juga lah. Jadi jangan terlalu nervous. Dan oh ya guys, kita punya tagline nih di bukan tagline sih, apa ya? Tos. Tos di Ravens. Biasanya kan kalau Zebot fight gitu kan. Gitu. Ravens keep gitu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ravens keep. Nah, jadi itu sekian dari kami untuk podcastnya. Terima kasih ya Jesslyn sama Karno udah mau datang. Thank you banget udah luangin waktunya. Iya. Guys. Nah, jadi sekian dari kami. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube OSIS SDHDM. Terima kasih semuanya. Bye bye.